Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 21 September 2022. Kita patut bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan masih menganugerahi kita kehidupan. Mari kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari Lukas 20 ayat 45 sampai 21 ayat 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang baik, dimuliakanlah nama-Mu. Kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami pagi hari ini. Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa kami ada pagi hari ini karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menganugerahi kami kehidupan. Kami bersyukur buat hari baru ini. Kami bersyukur buat berkat yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Kami bersyukur Bapa buat kesehatan, kekuatan kami, hikmat tuntunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu, dan kami berjalan dalam tuntunan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan firman itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Lukas 20 ayat 45 sampai 21 ayat 4. Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengar, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini, sikap beragama yang benar. Soyanan kami kalukan tongan. Sikap beragama harus nyata dalam perilaku kehidupan. Banyak orang mengaku beragama, namun sikap keagamaannya sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Yesus mengkritik sikap beragama para ahli Taurat yang justru memanfaatkan orang-orang terpinggirkan dalam berbagai kepentingan mereka.
Para ahli Taurat kelihatan sangat terhormat dan tampak sangat beragama. Mereka memakai jubah, berdoa yang panjang, dan selalu duduk di depan dalam rumah ibadat. Tetapi justru di balik kesalehan, mereka menyembunyikan kefasikan. Bahkan para janda yang merupakan kelompok masyarakat terlemah yang seharusnya mendapat perhatian sebagaimana dinyatakan dalam hukum Taurat, diabaikan. Bahkan mereka menelan rumah janda-janda. Kritik Yesus yang lain adalah motivasi mereka memberi persembahan. Banyak orang kaya memberi persembahan dalam jumlah besar, tetapi ternyata kekayaan mereka adalah hasil memeras orang-orang miskin. Dengan sikap inilah Yesus membandingkannya dengan persembahan janda yang miskin, yang nilainya jauh lebih besar karena ia memberi dalam kesadaran bahwa seluruh hidupnya sangat bergantung pada kuasa Allah. Dengan ajaran Tuhan Yesus ini, mengajarkan kita tentang sikap beragama yang sesungguhnya. Kita harus memiliki sikap kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita, peduli terhadap sesama yang menderita dan berkekurangan, adalah keharusan iman umat Tuhan. Dan hal itu tidak hanya dilakukan dengan memberikan sedekah, tetapi juga memeriksa dengan baik cara mendapatkan harta atau kekayaan. Jangan sampai diperoleh dengan cara tidak adil dan mengorbankan sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau baik dan sangat baik buat setiap kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur bahwa melalui firman-Mu, Engkau mengajarkan kepada kami untuk memiliki sikap keagamaan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengajarkan kepada kami sebagai orang-orang yang beriman kepadamu, yang seharusnya memiliki sikap kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kami, kepedulian terhadap sesama kami yang menderita dan berkekurangan. Terima kasih Bapa, Engkau menolong kami, Engkau menyapa kami di dalam renungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami, tugas-tugas kami, usaha dan karya kami mohon hikmat daripada-Mu, tuntunan, kebijaksanaan daripada-Mu. Biarlah Tuhan kami berjalan di dalam kehendak-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu di Jemaat Tangerang. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Pendeta Sakbara. Tuhan berkati dalam pelayanan penggembalaannya. Tuhan menyertai di dalam keluarga bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Bapa, Engkau juga memberkati para majelis, para pengurus OIG, para panitia pembangunan, para pengurus sekolah minggu, pengurus PWGT, pengurus PPGT, pengurus PKBGT, semua pelayan-pelayan-Mu di Jemaat Tangerang Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu, mereka Tuhan melayani Engkau, melayani pekerjaan-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, di dalam setiap usaha mereka, di dalam Tuhan karya-karya mereka. Kami berdoa buat mereka yang sedang bergumul, yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang di dalam kesesakan Tuhan menolong mereka,
yang terikat terbelenggu oleh kuasa dosa, Tuhan lepaskan, bebaskan mereka, dan mereka yang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, juga Engkau menolong, memberkati mereka yang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan membuka lapangan kerja yang tepat buat mereka yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, beri yang sepadan dengan mereka, takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, juga buat setiap anak-anak kami, dalam pertumbuhan perkembangan mereka, dalam pendidikan anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka, memberi hikmat, kekuatan kepada mereka, kesehatan, dan Tuhan menyertai setiap anak-anak kami. Kau memberkati dalam mencapai cita-cita mereka, dalam proses pendidikan mereka. Dan biarlah anak-anak kami bertambah besar, penuh hikmat, kuat rohnya, dan kasih karunia Allah ada pada mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati lingkungan kompleks di mana kami berada, berkati setiap orang yang kami jumpai hari ini. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, bukan kehendak kami. Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.